Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Bu, tunggu aku ya, Kataku. Kemudian aku menuju ke Iqbal yang sedang bersama satu orang wanita yang usianya mungkin sama dengan usia ibuku. Iqbal, kamu kenapa? Kataku sambil memegang pundak Iqbal yang sedang menangis. Bapakku sudah meninggal, Ron, katanya sambil menangis. Iya nak, bapaknya Iqbal meninggal 1 tahun yang lalu, kata ibu Iqbal. Yang sabar ya Bal, kataku sambil memegang pundaknya. Aku ikut sedih mendengar bahwa bapaknya Iqbal sudah meninggal. Iqbal memang anak tunggal, makanya hanya ibunya yang datang ke sini. Kemudian aku pergi ke arah keluarga Rido. Di sana Rido terlihat tidak menangis. Ada 2 laki-laki tua di dekatnya dan 4 orang wanita dan 1 anak perempuan. Rido, keluarga kamu baik-baik saja kan? Kataku. Iya Ron, alhamdulillah keluargaku masih lengkap. Nih kenalin, adik bapakku dan bibiku. Kalau orang tuaku kamu sudah kenal kan? Sambil menunjuk ke arahnya. Aku kemudian menjabat tangannya. Iya, masih kok. Walaupun sekarang sudah terlihat tua, alhamdulillah masih sehat semua ya dok, kataku. Kalau wanita ini kamu kenal gak? Enggak dok, siapa? Ini kan adik aku yang sering main masak-masak di depan rumahku. Bukannya ini adik kamu dok? Kataku sambil melihat ke anak perempuan yang kecil. Itu adik anak pamanku. Padahal seminggu yang lalu paman aku belum menikah. Sekarang tiba-tiba punya anak. Rasanya aneh sekali ya Ron. Iya dok, adik ini kamu aja udah gede ya. Mustahil memang, tapi inilah kenyataannya. Iya Ron, intinya kita kembali ke keluarga dengan selamat. Terus kakek kamu kemana Ron? Yang kemarin datang meminjamkan pancing kepada kita. Kakeknya Rido ada di rumah. Sekarang sudah tidak bisa berjalan karena sudah tua nak, kata bapaknya Rido. Semoga kakekmu tetap sehat ya. Nanti aku datang jenguk ya kalau kita sudah pulang. Iya Ron, datang aja. Ya udah, aku kembali ke keluargaku ya. Oke Ron. Aku kemudian berjalan dan melihat Daniel juga sedang bersama keluarganya sambil menangis. Kemudian Panji juga terlihat bersama keluarganya dan sambil menangis juga. Di antara kami berlima, keluarga Panji yang paling ramai datang. Baik semuanya, bagi keluarga, semuanya diminta untuk menunggu di sini. Kami masih akan melakukan investigasi terkait kasus ini ya. Jadi mohon dimaklumi. Setelah ini selesai, kalian bisa kembali pulang ke rumah masing-masing, kata kepala TNGS itu. Aku mau pulang pak. Apalagi yang harus kami jelaskan. Kami semua sekarang sudah pulang dengan selamat. Ini semua karena kehendak yang kuasa. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kata Panji. Kami hanya perlu mencari tahu fakta yang terjadi sebenarnya, agar kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi umat manusia. Kalau bapak semuanya tidak percaya, kalian semua bisa langsung ke hutan dan mencari kampung itu. Iya, kami tahu perasaan kalian sekarang. Kalian sedang dalam keadaan bimbang serta bingung karena dunia ini sudah berubah. Keluarga kalian tidak lagi utuh, kata Dokter Hadi. Kemudian di tengah perdebatan terdengar suara helikopter yang sepertinya akan mendarat di dekat kantor itu. Benar saja, helikopter itu mendarat di lapangan kampung yang ada di sana. Tiba-tiba, polisi khusus masuk ke kantor itu dengan membawa senjata laras lengkap dengan rompi anti peluru dan helm. Tentara itu juga seketika masuk ke dalam kantor itu. Ada apa ini?
Kenapa militer semakin banyak yang kesini? Apa yang terjadi? Kataku dalam hati. Tiba-tiba datang sekelompok orang dengan memakai baju putih seperti baju dokter dan satu perwira tinggi tentara. Kami dari Badan Intelijen Negara serta Kementerian Pertahanan dan Lembaga Penelitian Pengembangan Kesehatan Nasional. Kami kesini untuk membawa kalian semua ke laboratorium pusat di Kota Mataram, kata perwira. Kemudian lengan kami langsung dipegang 2 orang polisi yang membawa kami ke dalam helikopter mobil khusus yang sudah terparkir di luar. Kami kemudian menangis seketika karena meninggalkan keluarga. Tapi kami pasrah dan tidak membentak setelah perwira tentara itu mengatakan, "Kalian akan baik-baik saja. Dari sini kami akan mengambil alih kalian untuk pengamanan dari pihak luar. Keluarga kalian di sini juga akan dijaga oleh personel militer. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalian akan kami pulangkan kembali ketika kami telah selesai melakukan penelitian kepada kalian," kata perwira militer itu. Tetapi di sini Panji tetap membentak tidak mau ikut bersama para aparat. Tetapi Panji tetap dipaksa dan diseret. Aku lihat peralatan pendakian kami, barang-barang kami semua yang kami bawa mendaki diambil juga oleh Badan Intelijen Negara. Setelah kami masuk ke dalam mobil khusus yang dijaga ketat itu, kami dibawa menuju ke Kota Mataram yang merupakan ibu kota dari Provinsi NTB. Di perjalanan itu, aku bersama Rido, sedangkan Daniel bersama Iqbal dan Panji sendirian karena dia selalu memberontak sehingga dijaga ketat oleh petugas. Di dalam mobil itu, seperti mobil penelitian dengan peralatan canggih di dalamnya yang tidak pernah kami lihat sama sekali. Sepertinya mobil itu milik Kementerian Pertahanan karena dinding mobil itu sangat tebal dan anti peluru. Kami di perjalanan lebih dari 2 jam karena jaraknya memang cukup jauh. Di samping aku ada militer yang menjagaku. Aku kemudian bertanya kepadanya, "Pak, kami semua akan baik-baik saja kan?" "Iya, kamu tenang saja. Jangan khawatir. Kalian di sini dilindungi negara." "Baiklah, Pak," kataku. Tak lama kemudian, aku ngantuk berat dalam mobil itu dan tertidur di kursinya. Tiba-tiba, aku dibangunkan oleh penjaga itu. "Bangun, Mas. Udah mau sampai," katanya membangunkanku. Kemudian mobil itu berhenti dan seketika pintunya dibuka dan kami semua dibawa masuk ke dalam kantor Kementerian Pertahanan. Kantor itu dijaga ketat oleh aparat negara. Setelah di dalam, kami langsung dimasukkan ke dalam ruangan terpisah. Ruangan itu seperti penjara, tetapi di dalamnya sangat bagus. Ada kasur seperti kamar hotel. "Pak, apa kami di penjara?" kataku kepada petugas. "Ini demi kebaikan kalian." Kemudian mereka pergi dan mengunci pintu dari luar. Aku kemudian duduk di kasur itu dan merebahkan badanku. Rasanya nyaman sekali. Kemudian aku sangat penasaran dengan layar tipis yang ditaruh di atas meja. Setelah aku amati baik-baik, itu seperti layar TV. Kemudian aku menekan tombolnya dan benar saja, itu adalah TV. Seumur hidupku, baru pertama aku melihat TV setipis ini. Layarnya sangat besar membuatku langsung ingin menonton film. Aku kemudian melihat-lihat saluran channel TV-nya. Tidak ada program TV yang aku kenal sama sekali. Aku kemudian menemukan acara berita dan di sana yang dibahas adalah kami berlima yang telah hilang 12 tahun yang lalu di Gunung Samalas kembali dengan selamat. Di acara itu, aku jadi mengerti kenapa orang-orang penting bisa mengetahui kepulangan kami. Ternyata ada yang merekamnya dan menyebarkannya. Tetapi kenapa zaman sekarang informasi berupa gambar dan video sangat cepat sekali tersebar? Yang aku tahu, sulit sekali orang-orang bisa merekam sesuatu dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Tak lama kemudian, datang petugas berpakaian seperti dokter masuk ke selku. Aku kemudian dibawa ke ruangan, seperti ruangan interogasi. Di ruangan itu, cuma ada 1 kursi dan 1 orang duduk di sana. Aku kemudian disuruh duduk oleh petugas itu dan berhadapan langsung dengan orang yang duduk di depanku. Orang itu sepertinya dokter atau ilmuwan yang penasaran kepadaku.
Kamu tenang saja ya, kami tidak jahat. Kami hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, itu saja, katanya. Baik Pak. Oh iya, nama saya Dr. Sebastian dari Lembaga Penelitian Pengembangan dan Kesehatan Nasional, katanya. Iya Pak, saya Roni. Kami ingin tahu apa yang terjadi selama kalian hilang selama 12 tahun di gunung itu dan kembali dengan selamat tanpa ada perubahan fisik. Lagi-lagi, hal yang sama ditanyakan oleh orang-orang ini. Aku sedikit kesal karena itu terus yang ditanyakan. Bisakah kamu menceritakannya semuanya dari awal sampai kalian bisa kembali pulang? Katanya sambil mulai mengeluarkan buku dan sebuah pena. Kemudian, petugas juga memberikan aku air minum yang ditaruh di atas meja. Iya Pak, saya akan menceritakannya. Ruangan itu sepertinya juga sudah ada kamera CCTV yang merekam percakapanku. Aku kemudian mulai menceritakan kembali semuanya sampai aku kembali ke gerbang pendakian itu. Lagi dan lagi, dokter itu menanyakan masalah teknologi atau mesin apa yang kami temukan di sana. Aku menjawab, tidak ada mesin yang kami temui, hanya mesin speaker musola, itu saja. Ada kemungkinan kalian itu bisa masuk ke alam sana dengan teknologi canggih. Mungkin itu dari dunia luar. Saya tidak tahu masalah itu Pak. Jujur saja, kami ingin tahu teknologi apa itu yang bisa membuat kalian tidak berubah selama 12 tahun lamanya. Dengan kata-kata itu, aku jadi tahu kalau mereka semua tidak percaya dengan kampung gaib itu. Mereka tidak percaya tentang supranatural atau alam gaib. Mereka hanya percaya teknologi. Itulah sebabnya mereka mengira kita menggunakan mesin sejenis mesin waktu. Baiklah, kalau cuma itu hal yang bisa kamu ceritakan, kamu bisa kembali ke ruangan kamu, katanya. Kemudian petugas masuk dan membawaku kembali ke ruanganku. Aku kemudian masuk ke ruanganku. Dari luar dalam terdengar suara Panji yang berteriak. Sepertinya dia juga sedang dibawa untuk diinterogasi. Tapi aku tidak bisa apa-apa dari sana. Aku ingin keluar untuk melihat Panji, tapi tidak bisa karena dilarang oleh penjaga. Karena tidak ada yang aku kerjakan, aku kemudian tidur di atas kasur itu. Setelah beberapa jam aku tidur, tiba-tiba petugas datang mengantarkanku makanan. Aku kemudian bertanya ke petugas itu, apa yang terjadi dengan teman-temanku. Tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Sudah, kamu makan saja ya. Kawan-kawan kamu juga sedang makan kok." Kemudian aku juga makan. Setelah selesai makan, aku kembali dipanggil oleh petugas dan masuk ke ruangan interogasi itu lagi. Aku ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti tadi. Aku kembali menceritakannya. Setelah itu, aku dikembalikan ke ruangan itu lagi. Sampai malam hari, aku tetap dikurung di sana. Aku sambil menonton TV untuk menghilangkan kebosanan sampai larut malam. Tiba-tiba, aku tertidur dan terbangun oleh dua penjaga yang membangunkanku. Ternyata itu adalah sarapan pagi. Kemudian aku pergi ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan itu untuk mandi. Setelah mandi, aku kemudian makan. Setelah makan, aku kembali dipanggil ke ruangan interogasi dan ditanya pertanyaan yang sama lagi. Aku sangat bingung kenapa mereka menanyakan hal yang sama lagi, padahal sudah beberapa kali aku ceritakan. Setelah menceritakannya, aku kembali ke dalam ruanganku lagi. Di waktu siang, aku kembali diantarkan makanan oleh petugas. Dan setelah itu, aku kembali dibawa ke ruangan interogasi. Aku tidak menunggu ditanya dan langsung menceritakan semuanya. Kegiatan itu terus dilakukan selama 3 hari di sana. Kemudian di hari keempat selesai makan pagi, aku kemudian dibawa ke ruangan itu lagi. Aku berniat langsung bercerita tanpa ditanya. Tiba-tiba, Dokter Sebastian berkata, "Sudah, jangan bercerita lagi. Kamu sekarang akan dibawa ke ruangan Dokter Hadi. Tubuh kamu akan diperiksa." "Untuk apa, Pak? Kemarin kan kami sudah diperiksa." "Ini sebagai penelitian. Kamu ikut saja. Setelah penelitian itu, kami akan mengantar kamu pulang dan kamu bisa kembali hidup dengan normal." Aku kemudian dibawa ke ruangan medis.
Di sana sudah ada dokter Hadi dan satu dokter yang tidak aku ketahui namanya, dan beberapa asistennya serta diawasi oleh tentara. Gimana kabarnya, Ron? Kamu berbaring di sini ya? Kata dokter Hadi sambil tersenyum. Saya tidak akan dibunuh kan? Kataku dengan khawatir. Enggak kok, kami hanya akan meneliti sel pada tubuh kamu. Kami akan mengecek sampel darah kamu. Tenang saja, nggak sakit kok. Baiklah dok, tapi setelah ini kami bisa pulang kan? Iya, nanti kalian bisa pulang. Kemudian aku dibaringkan ke sebuah meja. Sepertinya itu dengan teknologi canggih dengan dilengkapi komputer yang ada di samping tempat aku berbaring itu. Kemudian aku diperiksa mulai dari kulit, mata, perutku juga di USG. Darahku diambil sedikit dan dibawa. Setelah itu aku disuntikan sebuah obat. Seketika itu aku kehilangan kesadaran dan terbangun di malam hari di sebuah ruangan. Kamu sudah bangun ya? Iya dok. Apa yang terjadi? Aku di mana? Tenang saja, kamu masih bersama kami. Itu teman-teman kalian juga masih tidur. Sudah berapa lama aku tertidur dok? Sudah 3 hari. Aku kemudian melihat ke kiri dan kanan. Ada Donil, Rido, Iqbal dan Panji juga masih tertidur. Ternyata mereka berempat juga sudah diteliti oleh dokter-dokter yang ada di sini. Jadi kapan kami bisa pulang dok? Setelah kalian semua sadar. Baiklah pak. Aku kembali tiduran di ranjang itu sambil memikirkan apakah yang terjadi selama aku tertidur selama 3 hari kemarin. Apa dokter ini melakukan sesuatu pada tubuh kami? Kemudian, tak lama kemudian Rido terbangun. Aku di mana? Kamu sudah bangun dok? Kamu tenang saja. Kita di tempat yang aman kok. Aku pengen pulang. Pokoknya aku mau pulang. Katanya sambil mau beranjak dari tempat tidurnya. Kamu akan pulang kok. Tapi tunggu dulu. Kemudian Panji terbangun. Disusul juga dengan Daniel dan Iqbal. Setelah kami semua terbangun, kami semua dikawal ke ruangan yang tertutup rapat dan hanya satu orang di sana, yaitu perwira militer yang kemarin. Kalian semua duduk, kata perwira. Kami semua kemudian duduk di kursi yang sudah ada di sana. Kalian semua sudah menjalani pengecekan kesehatan dan mengenai cerita kalian yang sekarang tidak mengalami perubahan fisik setelah 12 tahun lamanya menghilang. Kalian rahasiakan dari orang-orang, katanya dengan tegas. Kenapa Pak harus dirahasiakan? Kalian harus merahasiakannya. Apapun yang terjadi jangan pernah membocorkan kepada orang lain. Kan beritanya sudah tersebar Pak. Saya sudah lihat di berita televisi kemarin. Kami telah menghapus semuanya dan membuat berita kalau itu sebuah cerita bohong atau hoaks. Identitas kalian juga sudah kami rubah semua. Mulai dari nama dan umur kalian. Kami sudah memberikan nama baru kepada kalian. Ini KTP baru kalian. Sambil memberikan KTP kepada kami masing-masing. Terlihat di sana perubahan pada nama dan tanggal lahir. Namaku dirubah menjadi Andi dan tanggal lahirku berubah menjadi tahun 1998 dengan tanggal lahir yang sama. Hanya tahunnya yang dirubah. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini. Tema Gorontalo.